Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 49. Kalandra yang sudah mengemban Aidan dan bibirnya masih menempel di pipi kiri bocah itu, refleks menoleh kemudian menatap sang istri. Ia mesem kemudian menghampiri Arum. Bibirnya yang awalnya menempel di pipi kiri Aidan, berangsur pindah ke kening Arum. "Kok Mas sedih gitu? Mas ada masalah? Apa malah sakit?" Arum segera meninggalkan pulpen maupun buku tulisnya. Ia memeriksa suhu tubuh sang suami, meraba leher pria itu. Kali ini tidak ada yang lebih penting lagi selain kesehatan suaminya. Termasuk juga, catatan di nakas yang langsung ia tinggalkan. Suhu tubuh Kalandra hangat, selain kepala Kalandra yang juga basah. Karenanya, Arum sengaja mengambil handuk dari lemari di sebelah kemudian menggunakannya untuk mengeringkan kepala suaminya. Tak biasanya Kalandra begitu, ditambah Kalandra yang kali ini terlihat sangat galau. Seolah memang ada masalah berat yang sangat mengganggu perasaan, dan juga menjadi beban pikiran tersendiri. "Duduk," lirih Arum menuntun Kalandra duduk di pinggir tempat tidur. Karena andai pria itu tetap berdiri, ia yang tidak bisa mengeringkan kepala Kalandra dengan leluasa. Kalandra yang akhirnya duduk mengikuti tuntunan Arum, berkata, "Aku galau, aku cemburu, Yang." Ia tetap mengemban Aidan yang kini asyik menyobek sehelai tisu yang terbawa. Rasanya lebih galau dari pacar dideketi gebetan baru. "Ya sudah, ayo cerita Mas," balas Arum jadi khawatir apalagi selama bersama, jangankan terlihat galau, mengeluh saja Kalandra tak pernah. Tatapan Kalandra yang bergetar perlahan basah. Bersamaan dengan itu, Kalandra berangsur menunduk, membiarkan bibirnya mendarat di ubun Aidan. "Enggak kebayang kalau Aidan perempuan, dan pas ijab kabul bukan aku yang jadi walinya. Bisa, aku nangis sampai pingsan." Dunia seorang Arum seolah berputar lebih lambat hanya karena mendengar ucapan Kalandra barusan. Arum refleks menghentikan kesibukannya dalam mengeringkan kepala sang suami. Kemudian, kedua tangannya yang menjadi terasa berat, berangsur membingkai wajah Kalandra. Suaminya itu sudah sampai menangis. Kenyataan yang sangat menyesakkan bagi Arum. Baru Arum sadari, tetap akan ada celah yang diisi oleh luka atas hubungan mereka. Ibaratnya, hubungan mereka tak ubahnya puzzle yang walau sudah dipenuhi oleh setiap bagian, tetap ada lekuk celah yang terlihat sekaligus terasa sangat nyata. Dan Arum yakin kenyataan tersebut bukan hanya melukai Kalandra, tapi juga Aidan ketika nanti bocah itu tumbuh dan mulai paham. "Aku cemburu karena tadi kamu bilang, siang ini Aidan abis ketemu Angga." Kalandra benar merengek nyaris menangis. Seperti yang Arum duga, alasan Kalandra segalau sekarang karena status Aidan. Kalandra yang sudah telanjur sangat sayang, cemburu. Kalandra tak mau berbagi, bukan bermaksud jahat, bukan juga membenarkan kecemburuan yang tak mau berbagi. Pasti memang akan sampai di titik itu. Apalagi Kalandra tahu proses kembang Aidan yang awalnya diabaikan bahkan tak diharapkan, sebelum akhirnya Aidan benar-benar dibuang. Bukan bermaksud terus-menerus menghakimi Angga juga karena setiap orang bisa berubah. Ibaratnya, hal semacam ini terjadi karena memang hasil dari perbuatan Angga sendiri. Kalaupun berharap semuanya akan baik saja dengan kata maaf dan penyesalan, itu tetap mustahil. Dan andai pun dibiasakan untuk terbiasa juga menjadi pilihan, ini tetap akan terasa sangat menyakitkan. Mas Kala tetap punya posisi paling spesial buat Aidan. Mas, dada Arum menjadi terasa sesak karena kebersamaan kini. Ia bahkan tak sanggup melihat Kalandra sesedih sekarang. Ia memilih mendekap kepala Kalandra. Walau Aidan memang darah dagingnya Mas Angga, Mas Kala tetap jadi orang pertama yang memberi Aidan banyak perhatian bahkan cinta. Mas Kala tetap menjadi orang pertama yang memberikan kasih sayang seorang papa kepada Aidan. Mas Kala orang pertama yang Aidan panggil papa. Malahan kata termasuk panggilan pertama dari Aidan bukan mama, melainkan papa dan itu buat Mas Kala. Mas Kala tetap papa terbaiknya Aidan. Mas Kala yang selalu memperjuangkan kebaikan sekaligus kebahagiaan untuk Aidan. Mas Kala selalu jadi papa siaga tanpa kenal keadaan. Sampai detik ini bahkan aku yakin sampai nanti, enggak akan yang bisa mengubah itu. Arum yang berucap lirih menjadi ikut galau. Nantinya kalau besar pun, Aidan pasti akan bisa menilai.
betapa besar rasa sayang sekaligus cinta Mas kepada Aidan, apalagi kepada mamahnya. Kalandra tetap diam, belum terbiasa berbagi Aidan dengan Angga. Malahan, Kalandra merasa tetap tidak akan pernah bisa melakukannya. Aku egois banget. Ya, lirik Kalandra sambil menatap mata tak berdosa Aidan yang kebetulan menengadah hanya untuk menatapnya. "Pah," seru Aidan. "Nah kan, tanpa pandang keadaan yang nomor pertama selalu papa," ujar Arum menjadi terisak-isak. Di tengah air matanya yang berlinang, Kalandra menyandarkan kepalanya ke dada Arum. Mungkin begini rasanya dipaksa menerima poligami. "Sakit banget, tapi wajib mau menjalani. Aku siapin makan malam." "Ya," lirik Arum berusaha mengalihkan perhatian suaminya karena ia sendiri tidak sanggup menghadapinya. "Aku beneran enggak lapar, Yang." Lebih tepatnya, Kalandra kehilangan rasa laparnya gara galau sekaligus cemburu kepada Angga. "Terus, aku harus gimana?" ucap Arum sambil duduk di sebelah Kalandra. "Enggak tahu, beneran deh otakku lagi susah diajak kompromi," balas Kalandra lagi. Ia mengambil semua tisu yang tersisa dari tangan Aidan. Sementara Arum ia dapati mengambil yang ada di ranjang bayi. "Mas, kalau besar jangan lupa sama papa, ya," bisik Kalandra. "Mas tolong jangan gitu, aku makin galau," rengek Arum terisak-isak. Kalandra menoleh ke belakang. Sini." Pada akhirnya, mereka malah sama meringkuk berhadapan di tempat tidur, menjadikan Aidan yang ada di tengah mereka sebagai fokus perhatian. Andai bisa memilih, bukan hanya Aidan yang ingin langsung jadi anak Mas. Karena andai bisa memilih, aku juga inginnya langsung nikah sama Mas. Mas jadi suami pertama sekaligus satunya buat aku, lirih Arum. Ia menunduk sedih, kedua matanya yang basah, makin lama makin terasa panas. Kalandra yang awalnya menatap sendu setiap pergerakan Aidan yang tengah fokus joget menirukan video yang bocah itu tonton di ponsel Kalandra, langsung terusik. Pria itu merapatkan jaraknya dari Arum, mendekap wanita itu sangat erat, kemudian membenamkan wajahnya di sebelah wajah Arum. Memang mirip puzzle, walau sudah utuh, tetap ada celahnya, lirih Kalandra. Celah itu sengaja Tuhan ciptakan untuk diisi dengan keikhlasan. Keikhlasan yang akan menjadi kekuatan tersendiri untuk hubungan kita. Aku pikir begitu, lirih Arum sambil menatap kedua mata Kalandra yang kembali basah layaknya kedua matanya. Kalandra berangsur menunduk. Kita bisa melewatinya, termasuk nanti ketika Aidan sudah paham dan aku yakinnya, akan ada gejolak batin yang bikin Aidan berpikir, kenapa papahnya bukan Mas saja, apalagi Aidan sayang banget ke Mas. Menyimak apa yang Arum katakan, hati Kalandra terenyuh. Pria itu menjadi berlinang air mata tanpa bisa mengurai isi hatinya. Itu jauh lebih menyakitkan buat aku. Ia menghela napas dalam, mencoba meredam perang batin jauh di dalam sana. Aku akan selalu menjadi papa terbaiknya, yakinnya sambil menatap kedua mata Arum yang langsung memberinya dukungan. Jangan sedih lagi, lirih Arum. Kedua tangannya menepuk pelan dada Kalandra. Suaminya itu mengangguk, dan tampak sangat berat. Namun perlahan, Kalandra menyanggupi. Begini, aku jadi mikir, seperti apa kita nanti, lirih Arum. Sedangkan Kalandra baru saja merengkuh tubuh Aidan. Kendati demikian, Aidan tetap fokus nonton video. Kalandra sengaja menggelitiki Aidan dan bocah itu sungguh lupa dengan ponselnya. Karena Aidan dan Kalandra sibuk bercanda, Arum sengaja mengambil ponsel Kalandra kemudian mematikan videonya. Mendadak hati Arum terenyuh karena wallpaper ponsel Kalandra sudah berubah menjadi foto Aidan semua. Arum menghela napas pelan. Bisa ia pastikan kabar yang ia berikan mengenai pertemuannya dan Angga siang tadi, sudah membuat Kalandra galau parah. Terbukti, wallpaper saja sudah ganti foto Aidan. Kamu tetap papa terbaiknya, Mas, batin Arum, makin cinta kepada suaminya. Sudah merasa lebih lega, tanya Arum ketika kembali setelah menyiapkan air hangat untuk Kalandra mandi. Kalandra langsung mengulas senyum sambil mengangguk. Yang di perut sudah ada pergerakan, loh. Hah, masa, kabar dari Arum langsung membuat Kalandra syok. Ia buru duduk, kemudian meraba perut Arum menggunakan kedua tangannya. Di bawah, Mas, kayak macam kedutan, gimana sih jelasinnya, ya? Balas Arum. Di sebelah Kalandra, Aidan yang baru terbangun langsung duduk, memandangi mereka dan tampak kepo.
Ekspresi bocah itu begitu menggemaskan. Kalandra sampai terbahak menertawakannya. Akhirnya sumber kebahagiaan mereka kembali. Ibaratnya, matahari mereka yaitu Kalandra, telah kembali bersinar memancarkan kehangatan dalam kebersamaan keluarga kecil mereka. Mas mandi dulu, nanti aku mau coba kebaya buat acara 4 bulan besok, ucap Arum sambil meninggalkan kebersamaan di sana. Kalandra yang tengah mendekap Aidan, berangsur mengakhirinya. Mas, ini rambut kamu kok enggak tumbuh? Tumbuh? Mikirin negara apa gimana? Pusing gitu? Ya, ucap Kalandra sambil mengelus kepala Aidan. Arum yang mulai membongkar kasur di ranjang bayi, langsung tertawa. Sudah dikasih seledri, kemiri, lidah buaya, masih saja harus sabar, Pah. Lama Mas Aidan beneran didatangin buaya beneran sama Mbak Uti. Ngapain repot? Repot datengin buaya kalau tiap hari saja sudah datang, ucap Kalandra yang turun dari tempat tidur tapi malah membawa Aidan. Yang Mas maksud siapa? Arum terheran. Ya Pak Haji lah, memangnya siapa lagi? Kalandra tertawa geli. Arum pun langsung tertawa geli. Namun perhatiannya terbagi dan membuatnya tak tertawa lagi. Ternyata Kalandra sampai mengajak Aidan mandi, mereka mandi bersama. Mas Kala kenapa? Ya, bawaan hamil apa gimana? Melau dia kebangetan loh. Tumben, tapi ngidamku memang nyaris diborong Mas Kala semua, pikir Arum. Berhubung kedua penghuni tetap yang selalu menjadi penyebab utama tempat tidur berantakan sedang mandi, Arum sengaja buru membereskannya. Karena meski di sana ada yang bantu, semacam membereskan kamar termasuk mengurus semua keperluan suami dan anak bahkan mertua, sebisa mungkin Arum masih melakukannya sendiri. Hari ini Angga kembali jualan di pertigaan tak jauh dari rumah makan. Tapi Arum yang mengetahuinya sengaja tidak keluar, apalagi menemui. Demi keamanan sekaligus kebaikan bersama, selain Arum yang belum tahu bagaimana menyikapinya. Arum tak mau menyakiti banyak pihak, apalagi sampai mengorbankan salah satu dari mereka. Dipikir, tiap hari makan di rumah makan, bangkrut aku, Rum. Tekor, ucap Pak Haji yang duduk di tempat duduk lantai bawah. Arum yang ada di sana dan kebetulan sedang mengawasi suasana, hanya menggeleng pelan, enggak ada yang minta apalagi nyuruh. Loh. Ya sudah kalau gitu, aku melamar jadi bosnya, gimana? Ujar Pak Haji. Di mana? Mana melamar kerjaan ya jadi karyawan, ini malah jadi bos, sindir Ibu Kalsum yang masih sibuk mengajari Aidan jalan. Lah, hidup kalau memang bisa kan ambil enaknya, buang enggaknya, Bu DPR, ucap Pak Haji sambil duduk lebih santai. Kedua tangannya ia rentangkan berpegangan pada sandaran tempat duduk kayu keberadaannya. Ya tetap saja, situ kelewatan, balas Ibu Kalsum tanpa sedikit pun melirik yang bersangkutan. Apalagi di jam makan siang layaknya sekarang, banyak yang datang dan ia khawatir pada Aidan. Ya sudah, kalau gitu aku melamar jadi tukang cuci piring saja, tapi cucinya pakai mesin biar aku enggak repot. Repot amat. Amat saja enggak mau repot, kan, ucap Pak Haji. Arum hanya menggeleng tak habis pikir, memangnya uang Pak Haji sudah nipis banget. Pak Haji mengangguk, tapi kemudian menggeleng, si Fatimah, aku ajak nikah kok enggak mau? Mau, ya, Rum. Arum langsung mesem, semenjak ada Ibu Fatimah, cinta Pak Haji memang tak hanya tertuju kepadanya. Karena semenjak Ibu Fatimah menjanda, hati Pak Haji ikut bercabang mengejar janda baru itu. Aku lihat sih, Ibu Fatimah carinya yang lebih dari si bapaknya Septi. Yang Arum lihat memang begitu, selain Arum yang juga yakin, Ibu Fatimah ingin mengikuti jejaknya. Menjadi janda elegan yang sukses dan syukur dapat suami tampan mapan, baik hati tanggung jawab juga. Jelas aku lebih baiklah, Rum, sergah Pak Haji yakinnya. Bah, kalau Mbah sampai nikah lagi, nanti tagihan sama pengeluaran makin banyak. Tadi Mbah sendiri kan yang baru ngeluh, makan di sini terus saja nyaris bangkrut, tegur Ibu Kalsum yang kebetulan lewat di hadapan mereka. Asal Fatimah mau, enggak apa, Bu DPR. Aku kan musafir cinta, balas Pak Haji masih yakin. Maksudnya mau diajak hidup susah, gitu, najes, semprot Ibu Kalsum. Sebelum perutnya benar kaku, Arum yang sibuk menahan tawa, memilih pergi dari sana. Ia bermaksud memantau yang ada di teras. Tapi di depan pintu saja,
kedatangan sang suami langsung mengalihkan perhatiannya. Kalandra yang langsung mengulas senyum, datang membawa 2 kantong kresek berwarna putih. Arum menghampiri dan yakin, alasan Kalandra ke sana karena Aidan. Ia mengambil kantong di tangan kanan Kalandra, kemudian menyalami tangan itu dengan taksim. Kangen, todong Kalandra langsung. Arum mengerling bingung seiring bibirnya yang manyun. Sambil menatap Kalandra, Arum berkata, "Aku, kangen mas, tentu saja." Kalandra langsung mesem kemudian mengecuap kening Arum. "Maaf karena aku sudah keterlaluan. Apa yang aku lakukan semalaman kemarin bahkan sampai tadi pagi, pasti sudah membuat kamu khawatir." "Iya, sih," lirih Arum yang kemudian melirik sekaligus menatap Kalandra. Tentu ia tak malu untuk langsung memeluk suaminya, apalagi biar bagaimanapun, Arum memang rindu. Arum rindu pada kebersamaan mereka yang tidak disertai beban. Arum ingin mereka fokus bahagia saja seperti sebelumnya. Kalandra balas memeluk Arum. Najes, baru datang sudah pamer kemesraan, keluh Pak Haji tak terima antara cemburu, iri, tapi juga sadar diri tak mungkin bisa semesra Arum dan Kalandra. "Aidan enggak kangen papa?" seru Kalandra masih memeluk Arum. Mendengar suara Kalandra, Aidan langsung mencari. Bocah itu juga langsung heboh menghampiri sambil tertawa manggil Kalandra penuh ceria. Seolah Aidan tengah meluapkan perasaannya bahwa hadirnya Kalandra sangat ia nanti dan memang selalu membuatnya bahagia. Kalandra langsung mengemban Aidan, tapi ia juga tak melepaskan Arum. Ibu Kalsum yang melihat putranya kerepotan sengaja mengambil alih kantong bawaan Aidan. Mereka sama menuju ruang kerja Arum yang juga menjadi tempat kebersamaan mereka ketika di sana. "Aku saja cemburu kalau Aidan sama Angga." "Kok iya? Dari kemarin malam aku jadi cuekin kamu dan hanya fokus ke Aidan," lirih Kalandra sambil menatap sang istri yang langsung membuka kantong bawaannya. Ada beberapa bungkus rujak, pecel, dan juga Dawet Ayu. "Sudah sadar?" tanya Arum sambil mesem menatap Kalandra. Kalandra yang sudah duduk dan merebahkan punggungnya di sofa, membalasnya dengan tersenyum tak berdosa. "Dari pagi aku merasa, kok ada yang kurang banget, tapi apa gitu? Oh iya aku lupa. Kamu, pantes, rasanya enggak enak banget." Arum yang merasa tersentuh dengan ucapan Kalandra, buru memeluk manja suaminya itu. Kalandra yang juga balas memeluk Arum, lagi minta maaf, menyesali keputusannya yang larut galau tanpa memedulikan Arum. "Baru semalam saja sudah saya khawatir ini, gimana kalau kita mendadak LDR, Mas?" tanya Arum sengaja meledek suaminya. "Aku susul, kemanapun aku susul." "Enggak apa rempong di jalan yang penting ketemu," yakin Kalandra sambil menatap Arum. "Ya sudah, jangan galau lagi, toh yang ada mas yang rugi," balas Arum. "Iya, sumpah nyesel, semalam sampai lupa minta jatah," keluh Kalandra. Ibu Kalsum yang kebetulan duduk di lantai sambil mengecek setiap wa masuk di ponselnya, langsung terkekeh, "Jatah apa, Mas?" "Mama kok ada di situ?" Kalandra ketir sambil menahan tawa. "Dari tadi kan Mama memang sama kita," tegur Arum yang menertawakan suaminya. Pipi Kalandra sudah langsung merah. Pria itu sampai menunduk cukup lama dan tampak sangat malu, apalagi Ibu Kalsum tak segan menggoda. "Mas bawa Dawet Ayu, aku jadi ingat si Fajar. Pas aku sama Papa datengin dia ke bank, si Widi kan ngumpet di sebelah tukang Dawet Ayu." Mengingat kejadian tersebut apalagi kejadian Fajar sampai pongah, Arum tidak bisa untuk tidak tertawa. Termasuk juga Ibu Kalsum. Sepanjang kebersamaan apalagi ketika menyeruput Dawet Ayunya, kedua wanita itu heboh ngakak. Sementara itu, di tempat berbeda, si Ponga Fajar dan sengaja selalu memakai masker untuk menutupi giginya yang belum direnovasi, tak sengaja melihat Septi. Septi datang sendiri ke bank dan tampak mendatangi kasir. Itu si Septi yang kaya banget, kan, yang rumahnya saja tingkat, kok jadi ibu banget, ya, dia sudah cerai dari Angga kan, ya, sudah sikat saja, batin Fajar yang sengaja meninggalkan tempat duduknya di area teller. Ia sengaja mendekati Septi dan akan berlagak, seolah pertemuan mereka hanya kebetulan mirip drama romantis. Fajar bergaya cool tanpa mau membuka masker yang niat utamanya bukan lagi demi protokol sekaligus keamanan kesehatan, melainkan demi menutupi giginya yang pongah dan memang belum direnovasi. "Dek, tadi yang urus uang transferan dari luar negeri gimana? Sudah ada perkembangan?" "Belum,
soalnya ini orang nyawa saya, ucap Fajar tepat di sebelah Septi. Si Septi kok jadi mirip Anggun, ya, tapi semoga galak sama sifatnya enggak kayak Anggun. Si Anggun kan, sudah galaknya mirip bosnya Dakjal, malasnya juga diformalin, batin Angga yang kemudian sengaja pura-pura seperti mengenali Septi. Degan, itulah yang langsung Septi rasakan. Ini cowok kok keren banget, ya, badannya bagus walau perutnya kayak perutku pas hamil 6 bulan. Kulitnya bersih dan enak dipandang, enggak maluin banget lah kalau diajak jalan apalagi kondangan. Walau pakai masker, aku yakin dia ini sebenarnya benar ganteng, batin Septi yang langsung iya saja ketika Fajar mengenalinya sebagai orang yang rumahnya tingkat, dan lokasinya dekat pasar yang ada di kecamatan. Ternyata dia kenal aku. Baru tahu aku kalau sebenarnya aku terkenal kayak artis. Ya sudahlah aku iyain saja, siapa tahu jodoh. Padahal alasanku kesini mau tanya prosedur pinjam kur, batin Septi lagi yang dalam hatinya sampai tertawa girang. Ya sudah, Ibu Septi, sekarang apa yang bisa saya bantu? Duduk dulu, Bu. Duduk di sini. Fajar duduk lebih dulu di tempat duduknya. Dan misinya mendekati Septi pun dimulai, apalagi Septi juga langsung menyambut bahkan membalas. Si Fajar baik banget, ya, masa iya yang lain istirahat. Tapi demi aku dia rela stay gini, batin Septi yang memilih tidak jadi bertanya apalagi sampai meminjam uang dari sana, walau tujuan utamanya ke sana memang untuk itu. Sang mama mengutusnya karena mereka butuh modal untuk usaha. Keluar dari kamar, Arum yang mencoba kebaya untuk acara di 4 bulan kehamilannya, tersipu. Malu tapi kemayu, Arum mencoba mencuri perhatian Kalandra yang tengah memisahkan setiap arsip yang ada di lantai sebelah pria itu berpijak. Mas, besok aku pakai kebaya ini, lirih Arum minta diperhatikan karena Kalandra yang sedang sangat serius, sama sekali tak terusik. Walau suara terbukanya pintu kamar mandi terbilang berisik, juga langkah kaki Arum yang harusnya pria itu dengar. Kalandra langsung menoleh seiring pria itu yang menjadi tersipu memandangi kehadiran sang istri, mirip mantan, yang cantik banget. Melihat Arum memakai kebaya putih layaknya sekarang membuat istrinya itu mirip mempelai pengantin. Mas sibuk banget, ya, lirih Arum agak kecewa lantaran Kalandra terlihat sangat sibuk. Tangan kiri Kalandra yang tidak memegang setumpuk dokumen, terarah ke Arum, sini. Malam ini juga semuanya harus beres karena besok paginya, mau aku antar ke kantor. Arum tak hanya membiarkan tangan kiri Kalandra merangkulnya karena ia juga sengaja mendekap Kalandra dari samping. Tak tanggung, ia melakukannya menggunakan kedua tangan kemudian sampai bersandar manja di dada Kalandra. Ini sudah malam, dan ini bisa sampai besok pagi. Masih banyak gini dan yang di lantai masih numpuk, lirih Arum. Enggak sampai pagi sih, harusnya 2 jam lagi sudah beres, yakin Kalandra yang sudah langsung kembali mengontrol setiap arsipnya kemudian menumpuknya di tumpukan berbeda. Aku bantuin, ya, Mas. Beda urusan. Sayang, ini beneran rumit. Semua laporan ada di Dini, besok diantar ke kantor, meeting bentar, terus pulang buat acara 4 bulanan. Arum tahu Kalandra sangat sibuk, tapi ia sengaja menempel di tubuh pria itu. Ia memilih tidak bicara karena takut mengganggu fokus Kalandra. Abis diurut, Mas Aidan tidurnya pulas banget. Sama sekali enggak ngerengek apalagi tiba bangun terus malah ronda, ucap Kalandra. Mas Aidan tahu. Papa mamahnya lagi pengin romantis, ucap Arum. Kalandra yang bekerja menggunakan tangan kanan karena tangan kiri masih merangkul tubuh Arum, langsung tertawa. Tapi kamu tiduran saja sih, berdiri gini takutnya yang ada kaki kamu sakit. Lirih Kalandra dan Arum menurut apalagi memang itu yang sudah ia rasakan. Berdiri di tempat nyaris setengah jam lamanya sudah langsung membuat kakinya pegal sekaligus panas. Tapi aku cantik kan Mas, pakai kebaya ini? Rengek Arum sebelum benar meninggalkan Kalandra. Ia sungguh haus pujian suaminya. Bersambung dulu ya teman-teman.